Selamat datang di channel Sobatku. Yes. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku yang telah berkunjung di channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sebelum menyaksikan cerita kita pada saat ini, silakan subscribe dulu, bunyikan loncengnya agar video-video saya berikutnya Anda yang pertama menontonnya dan dapat manfaatnya. Apabila Anda suka nanti, silakan di like, dan apabila merasa bermanfaat, silakan di-share supaya juga teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang lain dapat merasakannya. Apabila Anda punya solusi yang lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Saya akan menerima videonya. Silakan saksikan cerita kita pada saat ini. Oke, teman-teman, salam dari saya, Sobatku. Yes. Sebelum kita akan bercerita pada saat ini, saya awali dengan pertanyaan. Apakah Anda dipercayai 100% oleh orang tua Anda, ayah ataupun ibu? Bagi Anda yang dipercayai, silakan berkomentar di bawah ini. Saya dipercaya atau saya masih diragukan? Nah, jadi hal ini teman-teman atau sahabat-sahabatku yang sering saya dengar pertanyaan sama teman-teman saya, mengatakan begini, bertanya kepada saya, kenapa ya ayah saya itu tidak percaya sama saya, apalagi mahasiswa, mengatakan begini, kalau saya punya keperluan, ya, saya minta uang sekian, bapak saya itu tidak percaya. Bapak saya itu mengatakan itu untuk apa saja. Bahkan sampai dia tanyalah sama teman-teman yang lain. Dia bertanya, dia bertelepon, itu keperluannya betul nggak? Itu yang dia bilang itu betul nggak? Ada uang inilah, uang itulah, uang inilah, uang itulah, entah uang apalah, banyak sekali. Ya, itu yang sering teman-teman saya alami. Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda sebagai anak tidak memberikan kepercayaan yang penuh dengan orang tua Anda sebelumnya. Ya. Tidak Anda lakukan. Tidak Anda berikan kepercayaan kepada orang tua Anda selama sebelumnya. Atau karena Anda memang dilihat nekat. Atau memang orang tua Anda melihat Anda bahwa memang liku-likunya panjang nih. Nah, gitu dia. Jadi orang tua kita itu tidak akan menutup mata melihat sifat dan perbuatan kita. Ya, mereka sudah melihat kita sejak kecil, beranjak dewasa. Ya, mereka melihat kita, melihat. Apakah dia bisa dipercaya? Apakah dia bisa ini? Ya, mereka sudah melihat. Anda jangan bertanya. Ya, tapi ya puji Tuhan, kalau saya sendiri, ya, konsep orang tua saya, ya mungkin karena saya juga memberikan kepercayaan, jadi nggak banyak unek-uneknya. Sejak kecil sampai dewasa, sampai sekolah SMP SMA, saya nggak banyak keperluan. Ya, saya nggak banyak ini dan itu, nggak. Ya, bahkan waktu saya SMA, saya nggak meminta uang lebih banyak. Ya, jadi sehingga orang tua saya percaya sama saya. Ya, kalau saya minta uang kepada bapak saya nggak mau mengutarakan. Saya nggak mau ini fotokopi inilah, uang itulah, nggak mau. Bapak saya sendiri nggak mau. Dia bilang berapa bulat-bulatnya gitu. Ya, jadi ini yang mau kita dipercayai 100% orang tua. Jadi teman-teman yang merasa tidak dipercaya orang tua, pada saat ini Anda harus mulai sadarlah. Sadarnya begini, saya harus memberikan tanggung jawab penuh berikan kepercayaan kepada orang tua saya. Yang pertama, perbaiki diri Anda. Kalau Anda yang sekolah, ya, atau sedang kuliah, tingkatkan prestasimu. Buktikan kepada orang tua dulu bahwa kamu ternyata belajar dan memiliki prestasi yang tinggi. Ya. Kedua, ya, kurangi. Apa yang kurangi?
kurangi kebutuhan yang tidak bermanfaat itu. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya ketika uang bulanan Anda 1 juta, ya, jadi coba kurangi dan berikan kepenuhan. Ya, misalnya gini, orang tua kita memberikan biasanya 1 juta ya. Ya. Jadi coba bulan berikutnya, Pak, kurangi lebih, itu kebutuhan saya itu sangat besar, misalnya kurangilah sekian. Nah, berikan ketahanan dan kepercayaan kepada orang tua. Misalnya Anda memintanya 750.000. Nah, jadi Anda harus berkonsep, kurang lebih uang ini adalah urusan saya akan minta kepada orang tua saya lagi. Ya, jadi Anda nilai berjalan. Ketika berjalan, berarti Anda tidak memiliki masalah-masalah yang lain, atau maksudnya Anda tidak menghambur-hamburkan uang dengan yang tidak baik. Ya. Jadi yang ketiga, ya, Anda harus berkomitmen. Anda harus punya komitmen. Kalau Anda yang kuliah, Anda harus berkomitmen bahwa saya akan mampu menyelesaikan studi saya dalam sekian waktu. Bagi Anda yang merantau, yang bekerja, Anda harus memiliki langkah yang konkret. Saya merantau, apa yang saya dapatkan, apa yang saya capai di 2 tahun, 5 tahun ke depan. Harus ketika Anda punya hasil itu, maka orang tua Anda mulai percaya bahwa anak saya mulai gigih. Berikutnya, hilangkan pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Ya, karena kadang orang tua kita itu melirik dan menanyakan kita kepada sahabat, teman, saudara, ya. Mereka bahkan diam-diam di belakang kita akan bertanya kemana terus dia. Dihilangkan itu, ya. Oke. Dan berikutnya, Anda jangan membohongi orang tua Anda. Misalnya begini, kamu merokok, ya, merokok, tapi ketika ditanya kamu merokok, kamu katakan tidak. Ya, kejujuran yang paling utama, teman-teman. Jujur aja. Kenapa? Tapi kalau Anda memang melihat kondisi orang tua tidak mampu, dia juga memabukkan. Ketika Anda jujur, maka Anda akan dinasihati, ya enggak? Kalau Anda jujur merokok pada orang tua, pasti Anda akan mendapat suatu nasihat. Tapi kalau Anda berbohong, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau masalah rokok, kita akan bercerita di video-video berikutnya. Intinya, menjaga kepercayaan kepada orang tua itu dalam melakukan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk. Buktikan yang saya katakan tadi kepada orang tua Anda, biar Anda kembali dipercayai. Itu saja cerita kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ya. Semoga juga teman-teman yang lain dapat merasakannya.